Ya. PDIP sudah berpengalaman menghadapi persoalan dinamika semacam ini. Gitu ya, berpengalaman tersakiti, berpengalaman terluka, dikhianati, isolasi secara politik, teralinasi secara politik, itu sudah wajar, sudah kami alami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Lemna Haris di acara Sandasan pemirsa. Hari ini saya ngundang, kebetulan ketemu dengan sahabat lama saya, mantan aktivis GMNI tahun 94-95an. Jadi orang ini aktivis Konah senior, yang kebetulan hari ini juga linier dengan keaktivisannya. Dia aktif di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di PDIP. Biar langsung kenal ya, sahabat Sakreban Sandasan, kita langsung saja. Assalamualaikum Bang Hafid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Hafid? Alhamdulillah sehat walafiat. Wajahnya kok nggak begitu ceria sekarang, kenapa Pak Hafid? Ya, kita ini biasa menghitung bulan, bukan menghitung hari. Oh gitu. Jadi akhir bulan selalu suntuk. Tidak ada kaitannya dengan kondisi politik hari ini? Oh, tidak ada. Nggak ada ya? Tidak ada. Mas Hafid sebagai aktivis, aktivis beneran ya, bukan aktivis karbitan tentunya kan, bukan aktivis, memang sudah betul-betul merangkak dari pengkaderan tingkat awal sampai ke terakhir. Kalau nggak salah Pak Mas Hafid ini sudah sampai di GMNI, sudah sampai ke pengurus cabang atau ke Presidium. Presidium apa itu kalau di Presidium itu levelnya DPP. Oh, pusat. Oh, PB berarti ya. Kalau di PMI PB ya. PB. Artinya kesulkanoismeannya, kemarhainismenya sudah tidak bisa dilakukan lagi, baik secara teori atau secara praktek di lapangan. Mas Hafid, ya, sebagai aktivis, bahkan mantan pengurus PB GMNI, Presidium ya. GMNI, melihat, memperhatikan, mengikuti perkembangan politik hari ini, mestinya Mas Hafid sejak dulu, apalagi sekarang sudah masih aktif di PDIP, memperhatikan, pasti mengikuti, pasti melihat juga pikiran keaktivisannya tidak akan pernah berhenti kan, bekerja, memilah, menyimpulkan, memprediksi, juga menganalisa gitu kan pastinya. Apa yang ada dalam pikirnya Pak Hafid hari ini ketika melihat perkembangan politik akhir-akhir ini Pak Hafid? Ya, terlebih dahulu saya luruskan ya, supaya terbiasa. Jadi sebutannya bukan PDIP, PDI Perjuangan. Oh, PDI Perjuangan. Agar afdol mendengarnya. Kan itu. Ya. Baik, terima kasih Mas Aliman yang sudah memberi kesempatan untuk duduk dan ngobrol-ngobrol. Sanrasan. Tentunya situasi politik hari ini menurut saya biasa-biasa saja. Yang dimaksud biasa-biasa saja ini adalah bagian daripada dinamika politik tanah air. Yang tentu dinamika politik ini dirasakan, dihadapkan oleh kita semua dalam waktu 5 tahun sekali. Artinya biasa ini ya? Biasa saja. Tidak ada yang berlebihan atau ya. Tidak ada yang luar biasa. Tidak ada yang luar biasa. Tidak ada yang luar biasa. Mas Hafid, kalau Mas Hafid menyimpulkan ini biasa-biasa saja dan tidak ada yang luar biasa, Bu Mega, Pak Hasto, Pak Adian, Mas Adian Adiputubulu, Pak Mas Hinton, justru melihat, memperhatikan persoalan masalah ini yang sering kita lihat di TV dan di media-media Mas. Ini persoalan luar biasa. Dari mana paradigmanya dibangun kok Pak Hafid bicara biasa-biasa saja? Jadi begini. Gimana? Saya secara pribadi, saya sebagai kader PDI Perjuangan, PDI Perjuangan sebagai partai yang merupakan partai ideologis, sudah dihadapkan, sudah seringkali di dalam rentetan sejarah berhadapan dengan kekerasan
secara politik. Oh. Nah, itulah yang saya anggap dinamika politik ini hal yang wajar-wajar saja. Hal Bahkan dan lebih biasa-biasa saja iya, gitu. Bahkan ini lebih keras PDI Perjuangan menghadapi situasi dinamika di era-era Orde Baru. Dulu. Ya, Artinya Mas Hafid memakai pendekatan itu ya. Ya. PDIP sudah berpengalaman menghadapi persoalan dinamika semacam ini gitu ya. berpengalaman tersakiti, berpengalaman Terluka, dikhianati ya. isolasi secara politik, teralinasi secara politik, itu sudah wajar, sudah kami alami. Mas Hafid, dalam konteks mengalami dinamika politik keras dan dinamika politik yang semacam ini saya terima dan masuk akal dalam konteks pilihan dari Mas Hafid ketika melihat dan menyimpulkan persoalan Mas dari perspektif itu. Tapi kalau kita mau lebih dianalisa lebih detail lagi, kalau dulu itu eksternal loh. Lah sekarang ini kan internal persoalannya. Kalau dulu kan persoalan dinamika yang dihadapi kan eksternal, bukan dalam bukan dalam orang PDIP. Lah kalau hari ini ini kan sebetulnya problem yang dihadapi memang sebuah prahara gitu kan, sama dengan yang dulu. Cuma problemnya yang muncul hari ini yang dihadapi itu pada awalnya muncul dari internal. Kok bisa biasa-biasa? Memang biasa di internal PDIP dari dalam. Jadi begini, dalam suatu ruang keluarga, di dalam kepemimpinan politik, salah satu anggota keluarga tidak meyakini tentang keimanan politik ya, keimanan secara politik, itu ya hal-hal wajar saja. Wajar saja. Mereka yang tidak suka dengan keimanan politik di dalam ruang kekeluargaan PDI Perjuangan dan dia hengkang dari PDI Perjuangan dan memilih keimanan lain atau membuat dan membentuk keimanan lain, mazhab lain, itu hak mereka. Ya. Hak mereka, tapi bukan biasa di PDIP ya. Bahkan kalau PDIP sebelumnya kan kalau sudah tidak tegak lurus dan tidak bermain satu kaki, kalau dalam bermain dua kaki atau bermanuver dalam bahasanya Pak Bu Mega, silakan hengkang dari PDIP kan begitu. Ya itu salah satunya jika sudah tidak cocok lagi dengan keimanan di dalam garis perjuangan PDIP di dalam dunia politik kan itu. Ya. Jadi biasa ya. Biasa. Ada banyak orang yang menganggap ini sebuah tsunami politik. Ada banyak orang yang mengatakan ini adalah sebuah prahara politik terhadap PDIP dan tidak hanya kepada PDIP tapi kepada bangsa Indonesia. Karena sejarah satu-satunya di dunia bukan di PDIP dan bukan hanya di Indonesia, di dunia. Anak presiden ikut berkontestasi dalam perhelatan Pilpres. Pak Hafid sebagai aktivis dan sebagai orang yang kritis terhadap pembangunan demokrasi, dan itu yang sebetulnya sejak dulu diperjuangkan oleh aktivis. Apa kira-kira responnya tadi? Jadi begini, banyak teman-teman atau kawan-kawan yang melupakan tentang demokrasi selalu dipahami secara sempit. Bahwa demokrasi itu adalah di dalamnya berisikan aturan, itulah yang dimaksud demokrasi. Jangan demokrasi itu dianggap demokrasi itu hanya demokrasi politik. Demokrasi itu pakai aturan. Bahwa demokrasi itu lahir dari antitesa monarki, iya. Karena kita ingin republik. Kan seperti itu. Nah, lalu jika ada anak presiden, anak siapapun yang ingin menjadi pemimpin, itu hal-hal wajar saja. Sepanjang mengikuti proses. Sepanjang mengikuti proses. Ya, sepanjang mengikuti proses. Karena kepemimpinan itu tidak serta-merta lahir dan turun dari langit. Semuanya perlu gemblengan, semua perlu proses melewati sejarah-sejarah panjang seperti itu. Mas Hafid, dalam konteks ini pemahaman sempit saya gitu terhadap demokrasi, dan mungkin tidak seluas Mas Hafid ketika bicara masalah tentang masalah makna dan definisi demokrasi. Bu Mega sendiri loh, saya melihat ada semacam situasi kebatin yang sangat terluka karena yang kalau pakai istilahnya Bu Mega dalam pidatonya itu ada manipulasi konstitusi. Ada manipulasi konstitusi. Kalau Mas Hafid tadi bilang bahwa
selama itu berproses sesuai aturan sah-sah saja kan, ini bukan dari langit gitu kan. Hadapannya adalah monarki gitu, yang turun kepada anaknya. Loh, ini sekarang justru untuk bagaimana anak itu bisa ikut kontestasi, meminjam istrinya Bu Mega, memakai manipulasi aturan. Apa sudah beda dengan frame perjuangannya Bu Mega, Pak Mas Hafid? Begini, aturan itu, norma-norma itu, dia akan berubah sepanjang zaman sesuai dengan perkembangan masyarakat. Kan seperti itu. Nah, ketika aturan itu berkembang karena ada persoalan seseorang, nah ini menjadi problem kita semua, kan seperti itu. Itu saja. Dan itu ya kayaknya yang hari ini justru menjadi bagian dari variabel pertimbangan dari PDIP di pusat, khususnya Bu Mega yang punya hak prerogatif langkah politik di PDIP yang dituangkan dan diwujudkan dalam pidato kemarin. Iya. Saya justru ini minta alasan kepada Mas Hafid, kok kayaknya berbeda dengan garis perjuangan Bu Mega. Siapa? Mas Hafid. Masalahnya? Dalam konteks perspektif membaca perkembangan politik hari ini. Karena saya berbeda dengan Ibu Mega itu karena persoalan saya ini bukan Bu Mega. Oh gitu. Kalau saya jadi Bu Mega, ya saya jadi ketua umum. Karena saya kader PD Perjuangan yang menjadi prajurit dan menjadi infanterinya Ibu Mega, tentu saya merasakan hal-hal itu di bawah. Merasakan juga ya, Iya. lebih merasakan. Apakah Ibu Mega itu pernah merasakan seperti saya? Pernah. Ya, Pada saat membangun PD Perjuangan. Kopi dulu. Iya. Biar lebih senyak kan rasa. Iya. Jadi ini kan menariknya di situ. Ada banyak, tidak hanya Bu Mega ya yang merasakan seperti ini. Ada banyak orang-orang yang tidak masuk ke dalam dunia politik secara praktis, justru seirama dengan situasi kebatinan yang dirasakan oleh Bu Mega, seperti Gunawan Muhammad, seperti banyak para seniman dan yang lainnya yang kemarin sempat kita mendengar berita yang sama-sama sowan ke Gusmos ya kemarin itu. Situasi kebatinan mereka itu ketika melihat perkembangan hari ini itu justru merasa tidak pas dengan tidak sesuai dengan harapan mereka, Mas Hafid. Gimana Mas Hafid melihat ini? Ini sama loh dengan Bu Mega mereka yang merasa. Jadi gini, apa yang dirasakan oleh Ketua Umum PD Perjuangan, apa yang menjadi suasana kebatinan yang terjadi hari ini, itu bukan dirasakan oleh Bu Mega, tapi gitu, dirasakan oleh semua orang-orang yang berpikir rasional. Dan tidak saja difikirkan oleh orang-orang yang rasional, tapi juga ini dalam konteks hari ini kan apakah sesuai dengan keadaban ketimuran. Sekiranya seperti itu. Nah, persoalan siapa yang tidak sesuai ya saya tentu tidak bisa sampaikan hal ini. Tahu sendirilah gitu ya. Mungkin publik bisa meraba-raba ya. Menilai sendirilah gitu ya. Meraba-raba. Jadi itulah situasi dan suasana kebatinan tidak saja dirasakan oleh Bu Mega saja, Bu Mega, tapi semua ya. Tapi semua yang bahkan yang di luar PD Perjuangan menilai itu, menilai itu. Secara adab. Mas Hafid, dalam konteks pemikiran secara teoritis, selama demokrasi dibangun di atas aturan itu sah-sah saja. Tapi etika keadaban ketimuran ini hari ini ada masalah. Ada masalah di sini di etika dan adat ketimuran. Mas Hafid ya, setuju dengan itu. Iya. Artinya pemirsa, bukan tidak sama dengan Bu Mega tadi, tapi perspektif demokrasi yang dibangun oleh Mas Hafid itu, demokrasi itu harus ada dalam himpunan aturan. Iya. Yang terjadi hari ini, orang-orang yang merasakan di Republik ini sebagian besar termasuk elit-elit PDIP karena memang aturan itu dianggap dimanipulasi konstitusinya, sehingga ketika anak presiden ikut kontestasi dalam capres, adat ketimuran, adat dunia dan keadaban global tidak pernah ada sejarahnya. Itu yang menjadi
terluka ya Pak Mas Hafid. Hanya itu ya Mas Hafid. Sebenarnya Kalau aturannya enggak kan, kalau aturannya. ya aturan ini kan bagian daripada proses gitu loh. Dari proses iya. Jadi kalau umpamanya proses ini saja terjadi yang dianggap sudah menjadi prahara, apalagi untuk yang masa depan anak cucu kita, Apalagi gitu ya. gitu loh. Pak, kejadian hari ini sebetulnya sangat disayangkan Mas Hafid. Ya Sangat sebenarnya disayangkan. iya, Sangat disayangkan. disayangkan. Jadi kami ini kan lahir sebagai manusia demokrasi ini kan karena kita bertarung di dalam situasi otoritas Otoritarisme. Nah, itu. Jadi pertarungan otoriter itu lahirlah kami ini termasuk sampean, ya kan. Kita bisa berbicara di depan umum secara bebas, itulah bagian dari demokrasi. Tapi kan ada aturannya. Ya, Seperti itu. Saya justru hari ini melihat kedewasaan Mas Hafid tidak seperti waktu dulu saya ketemu awalnya. Kalau dulu Mas Hafid ini bicaranya langsung tek tek tek. Sekarang ini penuh dengan kedewasaan meskipun aslinya hatinya menolak tapi masih mencari istilah yang lebih soft gitu ya. Karena ada ketimuran ya. Ya, saya kan tidak mau disamakan dengan orang yang tidak punya adab ketimuran kan gitu. Kalau gitu semua sama bagaimana kan gitu. Artinya dalam ruang lingkup definisi demokrasi, demokrasi itu diatur dan diikat dalam sebuah aturan. Kalau aturannya sudah berlaku, maka itu masih tetap demokrasi. Tapi adat ketimuran itu penting untuk menjadi catatan besar dalam bangsa ini. Ya. Dan ini justru gara-gara ini hari ini banyak negarawan banyak tokoh-tokoh bangsa yang justru merasa tidak enak dan merasa harapannya mulai tidak sudah tidak punya harapan. Mas Hafid, kalau dulu waktu Orde Baru kan memang yang isu yang kita pakai waktu dulu itu karena memang negara dan penguasa ini menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik penguasa dan lain sebagainya sehingga banyak kedaulatan organisasi, kedaulatan pribadi dan macamnya itu terampas dan lahirlah Hafid dan saya dan yang lain untuk melawan otoritarisme itu. Mas Hafid ketika melihat hari ini Kaisang jadi ketua PSI, Gibran jadi wapres itu ya, dan ujuk-ujuk langsung hari ini itu menyebar di mana-mana banyak baliho dan informasi yang sempat saya dengarkan ya di beberapa media itu 5.000 per kecamatan, bahkan itu juga menjadi bahan evaluasi di RDP-nya Komisi 3 kemarin dengan Kapolri. Apakah ini tidak menjadi sebuah tanda menurut Pak Hafid bahwa otoritarisme itu sudah mulai menjelma lagi hari ini? Ya tentu kita sebagai pribadi-pribadi yang sadar dalam persoalan peradaban yang ada, tentu kita harus sedia payung sebelum hujan. Artinya apa yang akan terjadi, semua masyarakat, semua lapisan masyarakat harus menjaga hal itu. Harus menjaga. Jangan sampai terjadi. Ini terjadi loh, yang saya tanyakan terjadi saya ini. Artinya ini masih hanya tanda-tanda. Ya tanda-tanda. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang mantan aktivis dan sekarang ada di partai? Ya tentu kita melakukan konsolidasi secara masif terhadap teman-teman yang pro demokrasi. Ini harus dilawan gitu kan? Dihadang dulu, dihadang dulu. Kalau dilawan karena dia sudah melakukan penyerangan. Kalau kita lawan. Kalau mereka udah bermunculan, kita hadang. Kan tuh. Dihadang dulu ya. Karena ini etika peperangan ini. Orang belum melawan diserang kita bisa melanggar undang-undang internasional. Artinya yang diinginkan Mas Hafid agar ini tidak lebih masif lagi dan tidak terus-menerus kembali kepada zaman dulu yang kita tolak dan yang kita lawan. Gitu Mas Hafid ya. Istrinya Mas Hafid dihadang, bukan dilawan. Dihadang ya. Dihadang. Biar tidak semakin masif gitu ya. Tidak semakin masif. Nah, momentum ini menjadi ruang kesadaran masyarakat untuk membendung adanya rezim-rezim otoriter seperti itu. Ya. Kita masih menduga-menduga, tapi menduga-menduga itu kan pasti ada
indikasi-indikasi tertentu. Indikasi kuat ya, indikasi kuat. Termasuk apa yang disampaikan sebut itu adanya penyebaran baleho dan APK itu. Itu memang hak partai. Hak partai. Cuma mungkin Mas Aliman ada kecurigaan dalam hal itu kan persoalannya Mas Aliman. Nggak, kan begini, saya mengajak Mas Hafid untuk berpikir secara logis dan rasional ya. PDIP, saya meminjam istilah dari salah satu anggota Dewan, Komisi 3. PDIP yang mempunyai organ struktural dari pusat sampai ke ranting, bahkan anak ranting. Kalau seluruh Indonesia, sampai detik ini tidak melihat situasi sebagaimana PSI yang menurut RDP di Komisi 3 itu per kecamatan 5.000 katanya. Tapi saya tidak melihat atau 5.000 atau tidak, tapi masifnya iya kan. Saya tidak pernah menghitung itu, tapi sempat ada informasi itu. Wajar nggak partai yang baru tumbuh kemarin dibandingkan dengan PDIP yang sudah luar biasa pembentukan strukturnya sampai ke anak-anak ranting bisa melakukan itu dalam waktu sekejap semacam ini suatu yang biasa saja atau memang suatu ada campur tangan gitu. Kalau saya begini, PDI Perjuangan ini partai besar dan mengakar. Jadi kami ini patuh terhadap aturan. Kalau memang hari ini adalah waktunya kampanye, kita melakukan kampanye. Pertanyaannya adalah apakah sudah dijadwalkan untuk melakukan kampanye baik melalui APK dan macam-macam? Kan seperti itu. Gini Mas Hafid, kalau urusan masa itu teman-teman partai di pusat itu sudah tahu cara menyiasati. Tidak ada ajakan, tapi itu sosialisasi. Iya. Di PDIP pun juga banyak, tapi nggak semasif PSI. Ya. Di PDIP pun banyak. Artinya kalau Mas Hafid mau menjawab semacam itu, dalam konteks ini bukan kampanye, ya, tapi sosialisasi di sini. Dan PDIP tidak semasif PSI. Ya artinya yang saya tanyakan itu ada tangan yang tidak tampak ikut bekerja di sini atau bagaimana? Ya kalau ada invisible hand itu invisible atau tangan-tangan yang tidak kita tahu ikut bermain ya itu publik yang mengetahui itu. Cuma itu hak partai, apakah partai lain itu mengikuti aturan atau tidak, kan seperti itu aja. Gitu ya. Iya. Tapi ini menurut saya kalau mau dikait-kaitkan dengan urusan kampanye masih tanggal 28, 27. Ya. Tapi semua partai dan semua pasangan capres sudah memberikan baliho, cuma memang bukan ajakan, tapi hanya sosialisasi. Dan PSI masih tidak hanya di Madura loh, di Jawa Timur dan di Indonesia. Ya memang sepanjang sejarah politik kita ini baru kali ini ada lembaga politik semasif ini, gitu ya. Ya. Itu penting untuk diketahui dan itu simpulkan sendiri ya. Mas Hafid tidak mau bicara seperti dulu lagi berarti. Ya karena itu dapur orang dan tidak bisa kita campur-campurkan. Masa kita ganggu dapur orang, kan seperti itu. Yang penting kan dapur kami ini patuh terhadap aturan. Kita siap perintah, kan seperti itu. Oke, catatannya apa tentang masalah ini? Kalau saya simpulkan dari awal itu satu. Demokrasi itu sebetulnya harus tunduk di bawah aturan. Tapi fenomena hari ini sebetulnya yang paling menjadi catatan besar dari Mas Hafid adalah kalau sebagian orang bisa mengatakan ini adalah prahara politik, ini adalah sebuah tsunami demokrasi dan yang lain. Ini hanya berpijak di dalam konteks keadaban, adab ketimuran yang tidak dipakai. Artinya adab ketimuran ini kalau orang sebelumnya itu yang bani PDIP, Pak Marin, Alos TV, Agabai TV itu kan lo beradab secara ketimuran gitu kan maksudnya. Apa yang ingin disampaikan Mas Hafid terkait dengan semua fenomena? Karena saya melihat dan saya mencoba untuk memancing Mas Hafid, sudah tidak keluar Hafid yang dulu. Nggak penting lagi saya untuk memperpanjang lagi pembicaraan ini. Silakan Mas Hafid, apa yang mau disampaikan terkait dengan fenomena politik hari ini? Ya tentunya kepada masyarakat semua, masyarakat politik dan semua stakeholder yang ada dalam menyikapi momentum politik hari ini, kita ada kesempatan untuk membangun kesadaran bersama. Bersama-sama untuk membendung datangnya
rezim-rezim yang kita tidak inginkan, yang pernah kita lawan bersama di saat tahun 98. Nah, disitulah kita mendapatkan pekerjaan baru untuk melakukan penyadaran terus terhadap teman-teman. Seperti itu. Gitu ya. Ya. Cukup itu. Pemirsa, aktivis senior GMNI 98 pernah menjadi presidium dari GMNI pada waktu itu, dan hari ini sudah mungkin sudah umur hampir 50-an ya Mas Hafid ya? Saya jelita. Hah? Jelita. Maksudnya? Jelang 50 tahun. Oh, jelang 50 tahun. Memang tidak sereaktif, tidak seprogresif waktu dulu jadi aktivis. Memilih untuk bagaimana mencari istilah yang lebih sopan meskipun situasi kebatinnya masih tetap seperti aktivis dulu. Sehingga ujaran-ujaran dan respon-respon terhadap perkembangan politik hari ini, beliau memilih untuk minta kepada publik untuk mengerti sendiri, paham sendiri bahwa ada gejala dan tanda-tanda kembalinya Orde Baru dalam kondisi perkembangan politik hari ini. Gitu Mas Hafid ya. Mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.